Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Ibu Aprianti. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di video sebelumnya, kita telah membahas sejarah penemuan virus, terutama dari penemuan Wendell Stanley yang menyatakan bahwa virus dapat mengkristalkan dirinya. Penemuan tersebut menjadi sesuatu yang menarik karena pada awalnya virus ini dinyatakan sebagai sel yang sangat sederhana tapi memiliki kemampuan untuk mengkristalkan diri. Yang jelas-jelas ciri tersebut bukanlah ciri dari makhluk hidup. Lalu kalau virus bukan sel, sebenarnya virus itu apa? Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu mengidentifikasi karakteristik virus, mulai dari ciri-ciri, struktur, reproduksi, klasifikasi, dan peranan virus. Ciri-ciri virus yang pertama adalah aseluler, bukan sel, sehingga virus tidak memiliki organel sel. Yang kedua, dapat dikristalkan. Ketiga, hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Keempat, tubuhnya tersusun dari asam nukleat, yaitu berupa DNA atau RNA. Dan yang kelima, mampu bereproduksi. Dengan ciri-ciri virus seperti ini, maka virus disimpulkan sebagai organisme peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Dikatakan benda mati jika virus memiliki ciri nomor 1, 2, dan 3. Dan dikatakan makhluk hidup jika virus memiliki ciri nomor 4 dan 5. Berikutnya adalah struktur virus. Dapat kalian lihat pada gambar. Struktur virus biasanya digunakan bakteriofag atau virus T. Struktur utamanya terdiri dari kepala yang berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Yang kedua, kapsid yang merupakan selubung berupa protein terdiri dari kapsomer dan berfungsi sebagai perlindungan virus dari kondisi lingkungan yang merugikan. Ketiga, asam nukleat yang terdiri dari DNA atau RNA. Dan keempat adalah ekor, yang merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Dan ekor virus terdiri atas tuba bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Selanjutnya adalah reproduksi virus. Reproduksi virus terjadi dengan cara penggandaan materi genetik inang yang disebut replikasi atau perbanyakan diri. Nah, replikasi virus secara umum terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Oke, sekarang kita bahas siklus yang pertama, yaitu siklus litik. Dapat kalian perhatikan pada gambar, dan untuk memudahkan kalian mengingat siklus litik, kalian ingat kata apel, di mana A untuk adsorpsi, P untuk penetrasi, E untuk eklipase, A untuk assembling atau perakitan, dan L untuk lisis. Pada tahap ini, yang pertama, adsorpsi, yaitu virus menempel pada dinding sel inang, di mana sel inangnya ini adalah bakteri. Perhatikan ya, adsorpsi, menempel. Kedua, penetrasi atau injeksi, virus menginfeksi dinding sel bakteri dengan memasukkan materi genetiknya. Ketiga, tahap eklipase, asam nukleat virus mengendalikan sistem metabolisme bakteri untuk membuat protein komponen virus. Tahap keempat, assembling atau perakitan, itu terjadi adanya perakitan protein komponen virus menjadi partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion baru. Dan terakhir, tahap lisis terjadi pemecahan sel bakteri dan virus baru keluar untuk menginfeksi sel inang yang lain.
Berikutnya adalah siklus lisogenik. Untuk memahami tahapannya, kalian ingat kata apeam. A untuk adsorpsi, P untuk penetrasi, E untuk eklipase, A untuk assembling, dan M untuk membelah. Nah, pada tahap adsorpsi, virus menempel pada dinding sel inang. Sama ya, sel inangnya adalah bakteri. Tahap kedua, penetrasi, virus menginfeksi dinding sel bakteri dengan memasukkan materi genetiknya. Tahap ketiga, DNA fage disisipkan pada kromosom sel bakteri. Dan tahap keempat, assembling, kromosom yang telah tersisipi profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus. Dan terakhir adalah tahap pembelahan, yaitu terjadi pembelahan sel bakteri. Maka secara tidak langsung, DNA virus juga ikut membelah. Dengan demikian, virus dapat memperbanyak diri. Kalian dapat perhatikan pada gambar tiap tahap siklus lisogenik. Ingat-ingat ya kata apeam. Maka dapat kita simpulkan perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik itu sel inangnya mati dan terbentuk viron baru. Siklus lisogenik, sel inang mengandung profage. Yang kedua, dapat membelah diri dan tidak mati. Dan yang ketiga, tidak terbentuk virion baru. Ingat-ingat ya, perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Berikutnya adalah klasifikasi virus berdasarkan yang pertama jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, berdasarkan ada tidaknya selubung. Dan yang ketiga berdasarkan jenis inang yang diinfeksi. Ada virus bakteri, virus tumbuhan, virus hewan, dan virus manusia. Berikutnya adalah peranan virus. Virus ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama kita bahas adalah peranan virus yang menguntungkan, yaitu yang pertama sebagai pembuatan vaksin protein yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang kedua sebagai antibakterial yang dapat menghancurkan bakteri yang mengganggu, seperti bakteri pengganggu pada produk makanan yang diawetkan. Yang ketiga adalah dilakukan dalam berbagai rekayasa genetika sebagai vektor. Berikutnya peranan virus yang merugikan. Nah, peranan virus yang merugikan itu ada yang menyebabkan penyakit pada manusia. Bisa kalian lihat pada slide-nya. Yang berikutnya adalah virus yang merugikan dan menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Selanjutnya, peranan virus yang merugikan yang menyebabkan penyakit pada hewan. Nah, penyakit-penyakit ini bagaimana penyebarannya? Ternyata penyebaran virus itu bisa melalui udara, sentuhan, makanan atau minuman, kontak cairan tubuh, dan melalui gigitan hewan. Pencegahannya sebagai berikut. Pola hidup sehat, vaksinasi. Dan ini pada AIDS dan flu burung, cara mencegahnya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jika berkenan, silakan subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.